Baiklah, orang Australia. Ternyata Islamofobia sedang meningkat di Australia. Dan entah kenapa, tidak ada yang tahu kenapa itu terjadi. Tidak ada yang tahu kenapa semakin banyak orang Australia yang menjadi Islamofobik. Seperti yang dikatakan oleh seorang pria bijak, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pria bijak yang tidak dikenal di media sosial, bahwa alasan utama di balik Islamofobia adalah perilaku para Islamis. Kebencian terhadap Muslim meningkat di Australia. Dan jika iya, apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu? Apakah kebencian terhadap Muslim meningkat di Australia? Dan jika iya, apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu? Sebagai seorang jurnalis, saya telah meliput puluhan berita tentang penyerangan dan serangan. Namun belakangan ini, kejahatan kebencian semakin meningkat. Baru-baru ini, saya berbicara dengan Samir Drahbut yang diduga diserang dan ditikam saat dalam perjalanan ke masjid di Melbourne. Untungnya, pisau tersebut meleset, hanya meninggalkan lubang di jaketnya. Namun, dia harus dirawat di rumah sakit setelah dipukuli dengan parah dan mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Dewan Islam Victoria secara terbuka mengecam kejadian itu dan memperingatkan bahwa serangan terhadap Muslim semakin meningkat. Begitu juga dengan lembaga pelapor lainnya, seperti Islamophobia Register Australia. Serangan-serangan yang sedang kita lihat saat ini, atau jenis-jenis insiden yang sedang terjadi saat ini, yang paling sering terjadi adalah pelecehan verbal terhadap anak-anak, serta banyak serangan terhadap perempuan yang tampak jelas sebagai Muslim. Tapi tingkat keparahannya semakin meningkat, dan itu adalah sesuatu yang sangat kami khawatirkan di The Register. Pada tahun 2025, hanya dari Januari hingga September, kasus Islamofobia yang dilaporkan ke Dewan Islam Victoria meningkat lebih dari 3 kali lipat. Mengapa orang-orang ini melaporkannya ke Dewan Islam Victoria? Seolah-olah laporan mereka tidak akan bias. Peningkatannya 229%. Mengapa mereka tidak melaporkannya ke polisi? Mereka harus melaporkannya ke polisi. Kita butuh badan pengawas independen. Saya juga akan sampai pada titik ini. Omong-omong, saya tidak sepenuhnya menolak kejadian-kejadian ini. Meningkat 229%. Islamophobia Register mengatakan data mereka menunjukkan peningkatan 6 kali lipat selama 2 tahun terakhir. Tapi apa yang menyebabkan peningkatan itu? Penelitian dari Tackling Hate Lab menunjukkan serangan anti-Muslim secara daring memuncak pada 2 periode. Serangan teroris Bondi dan setelah serangan 7 Oktober. Pada hari terjadinya serangan teroris Bondi, kebencian terhadap Muslim memuncak hingga 7.786 unggahan per hari, sementara serangan berbasis identitas terhadap Muslim juga meningkat hingga ribuan. Apakah ini bisa jadi karena video-video seperti ini yang bermunculan? Tersenyum. Aku tersenyum dan aku bahagia. Amin tidak. Ini adalah hari keberalian. Lagi. Ngomong-ngomong, dia sedang merayakan serangan teroris 7 Oktober. Dia bilang, ini adalah hari keberanian dan aku bahagia, gembira, senang, dan menari seperti monyet di jalanan. Malam kebanggaan. Ini malam kemenangan. Inilah malamnya. Dia tidak mengatakannya sendirian. Lihat semua orang yang mengelilinginya, lihat semua orang yang ada di sekitarnya. Apa yang kalian tunggu? 75 hari. 70. 5 tahun pendudukan. 15 tahun blokad. Saya bahkan tidak bisa memutar video-video itu untuk Anda. Jadi saat video-video itu mulai beredar, yang memperlihatkan orang-orang ditembak dari jarak dekat di wajah, orang-orang dipenggal dengan sekop, dan suami istri atau pacar dipisahkan satu sama lain dan dimasukkan ke belakang van, bak, atau mobil bak terbuka. Saya tidak tahu apa sebutannya di Amerika atau di negara lain. Anda tahu ketika Anda punya kendaraan utilitas dengan bak di belakang. Jadi lihatlah, sebuah tubuh yang hancur tergeletak di sana. Inilah yang dikatakan umat Muslim di jalanan Sydney. Itu belum semuanya. Sayangnya, saya masih punya banyak klip video lainnya. Lihat ini. Kami sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Ini adalah landmark Australia yang paling terkenal, Gedung Opera Sydney. Beberapa orang mengatakan bahwa kami tidak mengatakan bunuhi orang Yahudi dengan gas. Kami bilang, di mana Yahudi? Apa yang ingin kamu lakukan kepada mereka? Bunuhi mereka dengan gas? Kamu tahu, Muslim biasa ya. Jadi ketika Muslim itu dikonfrontasi saat sendirian di jalan, saya tidak membenarkan itu. Dan saya akan membahas masalah itu secara mendalam. Perilaku ini tidak bisa diabaikan. Saya tidak ingat ada Muslim arus utama yang secara terbuka mengecam perilaku ini. Bahwa mereka benar-benar berkata, persetan dengan orang Yahudi. Ini mereka benar-benar mengatakannya. Kita sering lupa tentang itu, karena kita terpancing oleh bagian gas orang Yahudi itu. Dan mereka bilang, tidak, kami tidak bilang gas orang Yahudi. Kami bilang, di mana orang Yahudi? Oke, tapi bagaimana dengan yang berikutnya? Persetan dengan orang Yahudi. Bayangkan itu. Bayangkan kamu bilang F setelah Muslim. Ya,
Kurasa itulah yang dikatakan atau dilakukan oleh orang-orang Islamofobia ini. Saya punya lebih banyak video. Sayangnya, saya punya banyak video seperti ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan hal ini. Zap. Ada orang yang masih hidup di Australia yang ingat jalanan dan pusat perbelanjaan di Australia bebas dari omong kosong seperti ini. Aku ingat itu. Hal seperti ini dulu tidak pernah terjadi di Australia. Jadi ketika orang-orang melihat negara mereka, cara hidup mereka, budaya mereka terkontaminasi oleh ideologi asing yang bermusuhan, bahkan jika mereka sebenarnya tidak bermusuhan. Misalnya orang Australia juga sangat marah dengan membanjirnya orang India, yang sebenarnya sangat wajar dan bisa dimengerti. Dan seorang nasionalis India pun akan setuju denganmu. Tak satu pun negara, budaya, atau cara hidup, terutama penduduk asli, orang-orang yang membangun negara-negara ini, seharusnya merasa seperti orang asing di negara mereka sendiri. Itu seharusnya tidak terjadi, itu sangat normal. Tapi selain itu, ada orang-orang seperti ini yang bertindak sangat agresif dan penuh kekerasan. Dan mereka memberitahumu hal ini. Bahwa ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunggu untuk ditegakkan di Australia. Kita lupa bahwa setiap hari kita hidup tanpa syariah Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dihina. Kita sedang direndahkan. Darah kaum muslimin telah menjadi murah. Jadi, kamu mungkin menemukan seorang India membuang sampah sembarangan atau mandi dengan sabun di kolam renang umum yang bisa membuat orang Australia biasa marah. Dan itu memang wajar, tapi mereka tidak bermusuhan. Mereka tidak datang untuk mengambil alih. Mereka punya kepentingan sendiri, tapi mereka bukan ancaman peradaban. Itu sendiri adalah ancaman peradaban. Maksud saya, kita memang harus selalu melindungi budaya asli. Saya selalu bilang Australia harus tetap menjadi Australia. Demografi kulit putih tidak boleh turun di bawah 90%. Itu tidak boleh turun di bawah 90% karena alasan itu. Tapi setidaknya mereka tidak mencoba melakukannya. Dan kalaupun ada, sebenarnya banyak orang India Hindu, bahkan orang India Hindu yang sudah menjadi warga Australia. Karena mereka pada dasarnya berpikiran kiri. Entah kenapa mereka terjebak dalam perangkap para Islamis ini. Kami telah mengamati perilaku ini di Inggris dan sekarang di Amerika, seperti Ro Khanna dan orang-orang seperti itu. Kalian ini bodoh. Apa kalian tidak tahu apa yang telah dilakukan orang-orang ini kepada kalian di negara asal kalian, India? Jadi itulah alasan mengapa Islamofobia sedang meningkat. Dan lihat, provokasi adalah ciri khas Islam. Hal yang sama terjadi di Inggris, Prancis, Jerman, sekarang di Amerika. Dan Australia tidak akan berbeda. Australia adalah negara barat. Ini ada lagi seorang Muslim Australia. Kita ingin melihat syariah diterapkan. Dan kita ingin melihat khilafah Islam terwujud. Maka kita harus berjuang untuk itu. Ketika Muslim berada di dalam posisi kuat, maka mereka bisa mulai menggunakan kekuasaan. Dan itu baru satu. Sudah waktunya. Ketika mereka berkuasa, saat itulah mereka akan menunjukkan siapa bosnya. Dan mereka semua dipersatukan oleh doktrin pan-Islam. Kamu punya Yasser Qadhi di Ailisrat dengan bantuan Cair dan Ikhwanul Muslimin. Lalu kamu juga punya para aktivis dakwah itu di Inggris. Kamu punya 25 anggota parlemen Muslim di House of Commons. Kita punya 2 di sini di Australia di Senat. Maharin Faruqi, politisi yang sangat buruk yang membenci Australia. Kamu punya Fatma Paiman yang menang lewat Partai Buruh, tapi kemudian dia memisahkan diri dan membuat partai politik baru bernama Australia's Voice. Dan isinya hanya perempuan berhijab dan Muslim. Dan dia menyebutnya sah. Dia menyebutnya Australia's Voice. Itu nama sebuah partai politik. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi dia tidak mengosongkan kursi yang dia menangkan lewat Partai Buruh. Orang-orang ini terkoordinasi dan agresif dan mereka tahu apa yang mereka inginkan. Sekarang Islamofobia yang tadi jadi pembahasan awal kita dan diliput oleh ABC. Jelas, saya akan katakan bahwa tidak ada orang waras yang seharusnya mendatangi seorang Muslim biasa lalu melecehkan mereka, menghina mereka secara verbal, atau menganggap mereka bukan manusia. Karena kamu harus mengerti, banyak dari Muslim ini terlibat tanpa kemauan mereka sendiri dalam pengambil alihan Islam ini. Ini adalah benturan peradaban. Kamu harus melihatnya dari sudut pandang peradaban. Dan ini bukan lagi teori konspirasi. Ini terjadi tepat di depan mata kita.
di banyak kota dan daerah di Inggris sudah benar-benar jatuh. Bankstown dan Lakemba telah jatuh di Australia. Dan Dearborn, Hamtramck, serta begitu banyak wilayah di Texas dan Florida juga telah jatuh. Yang saya maksud dengan jatuh adalah mereka melakukan apa yang sudah diprogramkan untuk mereka lakukan, membentuk komunitas mereka. Itulah yang dilakukan manusia. Mereka membentuk komunitas di mana mereka hidup dengan aturan dan regulasi yang menurut mereka terbaik. Islam, budaya, dan agama-agama lain itu adalah sistem operasi manusia dan mereka menjalankan itu. Jadi setelah kamu membangun komunitasmu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan mencari cara untuk berkembang. Memang begitulah cara kerjanya. Jadi saya tidak menyarankan hal itu. Dan inilah alasan saya mengecamnya. Jangan mendatangi wanita muslim biasa atau wanita berhijab lalu melampiaskan frustrasimu seperti itu. Itu bukan cara yang benar untuk menghadapi hal ini. Saya mengantar putri saya ke taman kanak-kanaknya dan di sana ada seorang wanita muslim berhijab yang luar biasa. Dia sangat baik, selalu tersenyum, dan dia menjaga putri saya dengan sangat baik. Saya sering berpikir dalam hati, apakah kamu tahu siapa saya? Sepertinya saya tidak merasakan ada ketegangan antara saya dan dia. Jadi saya pikir mungkin dia memang tidak tahu siapa saya. Saya sama sekali tidak punya niat buruk terhadapnya. Jika dia sedang kesusahan, saya akan mendatanginya seperti saya akan mendatangi manusia lain. Karena saya paham satu hal, Muslim secara individu bukanlah musuhmu. Ya, memang ada beberapa individu yang buruk, seperti pasangan yang videonya tadi saya putarkan untukmu. Tapi seorang Muslim secara individu hanya menjalani hidupnya sesuai dengan sistem kepercayaannya masing-masing. Itu saja. Kita butuh solusi yang lebih besar, solusi yang lebih luas, solusi peradaban. Yaitu, kita sudah mencoba ini. Kita sudah mencoba memaksimalkan kebebasan individu orang asing. Seperti kita telah memberi mereka hak untuk memakai burka di tempat umum, membuka sekolah agama Islam yang saya katakan sangat tertinggal dan primitif. Mereka melakukan segregasi. Tentu, kamu mungkin bilang bahwa sekolah lain juga melakukan segregasi, tapi mereka melakukan segregasi dengan cara yang paling buruk. Itu sudah tidak bisa berjalan lagi. Kamu tahu, ini bukan masalah pribadi. Ini bukan masalah pribadi. Kamu orang baik. Kamu baik-baik saja Muslim. Aku tidak membencimu. Tapi sayangnya, aku punya tanggung jawab untuk melindungi budayaku. Ini bukan sikap yang bermusuhan. Aku ingin melindungi identitas negaraku. Aku ingin melindungi budayaku. Aku ingin melindungi cara hidupku yang mengharuskan kita memiliki kurikulum ini. Kita harus memiliki standar pendidikan seperti ini. Kita harus memiliki standar perilaku di masyarakat seperti ini, yang termasuk kamu tidak boleh menatap tajam, mengintimidasi, dan memprovokasi perempuan yang tidak berpakaian sesuai dengan aturan berpakaianmu. Dan kamu berpakaian seperti pejuang ninja dengan kantong plastik. Kami tidak suka itu dalam masyarakat kami. Aku tidak akan menghina kamu dengan mengatakan ini adalah panduan pengembala kambing menuju surga. Lakukan apapun yang kamu mau, tapi sayangnya kamu tidak akan melakukan itu di negaraku. Itulah sikap yang harus diambil setiap negara barat dan kita juga harus mengambil sikap itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Pauline Hanson. Jadi inilah pendapat terakhir saya. Islamofobia sedang meningkat dan ini adalah akibat langsung dari perilaku buruk umat muslim. Satu contoh lagi akan saya berikan kepada Anda. Ingat orang-orang ini? Ingat mereka, dua perawat ini? Mereka adalah orang yang secara terbuka dengan sombong mengatakan bahwa ya, jika ada orang Yahudi yang menjadi pasien kami akan membunuh mereka. Ini menjadi berita global. Kisah ini menjadi berita global. Bagaimana komunitas Muslim merespons? Semua, Anda mungkin tidak bisa membaca semua nama kecil ini. Ini adalah nama-nama individu, pemimpin komunitas dan organisasi Muslim, kelompok advokasi, semua hal tentang Muslim pada dasarnya. Mereka mendukung orang-orang ini. Mereka mendukung orang-orang ini, itulah alasan mengapa banyak non-Muslim percaya bahwa kalian selalu saling membela, yang memang agak benar. Jika kalian sebagai sebuah komunitas terus berperilaku seperti itu, maka kalian akan mendapatkan perlawanan. Dan inilah Islamofobia yang sedang kita lihat. Meskipun, seperti yang saya katakan, saya mengutuk tindakan individu tersebut. Itu seharusnya tidak terjadi, tapi itu akan tetap terjadi. Tidak peduli saya mengatakannya, tidak peduli siapapun yang mengatakannya, saya tetap mengatakannya. Jika saya memohon kepada setiap orang Australia, jangan pergi dan menargetkan. Dan saya benar-benar serius, jangan menyerang seorang Muslim secara individu. Kamu mungkin akan bertemu dengan ibuku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun, yang telah melahirkan seorang juara seperti aku. Aku hanya bercanda, tapi itu sia-sia. Tapi tidak peduli berapa kali aku mengatakannya, atau orang-orang seperti aku mengatakannya, tetap saja orang-orang akan merespons, mereka akan membalas, dan orang-orang tak bersalah akan terjebak karena kalian sebagai sebuah komunitas berperilaku dengan cara yang memicu banyak perlawanan. Orang-orang ini berjuang demi cara hidup mereka. Mereka punya hak untuk mempertahankan cara hidup mereka. Siapa kalian?
50 tahun yang lalu, kalian bahkan tidak ada di benua ini maupun di benua-benua lainnya. Sekarang kalian ada di sini dan kalian mengubah struktur dasar masyarakat ini. Dan kalian mengintimidasi orang, kalian memprovokasi orang, kalian bereaksi dengan cara yang menyinggung orang-orang seperti. Ini terjadi di Sydney awal tahun ini. Ingat, mereka melakukan ini di mana-mana. Mereka menyuruhnya untuk menjauh, lalu mereka mulai berdoa. Dan polisi berkata kepada mereka, teruskan saja, kalian mau lanjut atau bagaimana? Lihat ini, mereka melakukan itu dengan sengaja. Mereka mengangkat pantat mereka ke udara. Jadi polisi harus mengusir mereka. Mereka melakukan itu. Mereka memang sengaja ingin melakukan itu. Mereka menginginkan gambar ini untuk mengklaim, lihat, Islamofobia. Tapi kamu tidak mengerti. Sebenarnya ini justru memberi banyak motivasi kepada orang-orang untuk berkata, ya, seperti itulah seharusnya kita. Begitulah seharusnya Britania Raya. Begitulah seharusnya Amerika. Ini bukan masalah pribadi. Tidak ada yang bersifat pribadi. Kita sedang berjuang untuk peradaban kita. Kita sedang berjuang untuk mempertahankan cara hidup kita.